Di sini terdapat latar belakang dari perkantoran, yaitu pekerjaan kantor meliputi pencatatan, pengiriman, pengadaan, dan pengolahan serta menyimpan data, warkat, dokumen, ataupun hasil pekerjaan kantor lainnya. Dalam hal ini, pegawai atau pekerja kantor haruslah mengerjakan semua tugas-tugasnya, tetapi tuntutan target harus dikerjakan dengan cepat dan baik. Karenanya, perlu ada perlengkapan maupun peralatan kantor yang dapat membantu mempercepat kerja mereka. Perlengkapan kantor sangat beragam jenisnya tergantung pada sifat tiap-tiap perlengkapan yang ada. Perlengkapan kantor mempunyai peranan yang penting dalam setiap kantor karena membantu pegawai dalam mengerjakan pekerjaan kantor. Dengan demikian, produktivitas kerja mereka senantiasa meningkat. Itulah maksudnya bahwa perlengkapan kantor sangat penting diperlukan oleh setiap kantor. Di sini terdapat 3 jenis, yaitu peralatan kantor, perlengkapan kantor, dan perabotan kantor. Di sini terdapat perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan kantor yang sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan kantor tidak akan tercapai tanpa adanya perlengkapan kantor, sebab perlengkapan kantor yang baik akan memperlancar proses suatu pekerjaan sehingga pencapaian tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Di sini terdapat perlengkapan kantor yang terdiri dari 4 yang saya akan jelaskan, yaitu yang pertama, kertas HVS. Kertas HVS ini yang berbentuk rata yang dengan kegunaannya untuk menulis dengan data-data yang secara manual. Dan yang kedua, yaitu perlengkapan kantor, yaitu pulpen. Pulpen ini yaitu untuk menulis yang terdapat di dalamnya isi tinta hitam maupun warna merah dan biru. Dan yang ketiga, yaitu paperclip. Paperclip ini biasanya untuk menyatukan beberapa dokumen atau surat agar tidak berceceran dalam waktu sementara. Yang keempat yaitu kertas Vini. Kertas Vini ini yang dengan berbentuk kertas HVS tetapi dengan berbahan stiker yang belakangnya berwarna kuning dan depannya berwarna putih. Biasanya ini untuk mencetak resi-resi yang nantinya akan terbuat dari stiker atau menempelkan pada box karton. Di sini terdapat peralatan kantor. Peralatan kantor berarti suatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Jadi, dapat dikatakan bahwa peralatan kantor merupakan suatu media dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan peralatan kantor adalah suatu sarana dan prasarana yang dapat memperlancar atau mempercepat pelaksanaan pekerjaan kantor. Di sini terdapat peralatan kantor yang terdiri dari 4 yang saya akan sebutkan. Yang pertama, yaitu faksimiler. Faksimiler adalah alat yang mampu mengirimkan dokumen melalui jaringan telepon dengan hasil yang sama persis dengan dokumen aslinya. Yang kedua, yaitu pembolong kertas. Pembolong kertas ini biasanya untuk membolongkan suatu kertas dengan 2 bolongan yang akan dimasukkan ke dalam folder map atau holder. Yang keempat, yaitu pemotong kertas yang bisa disebut dengan paper cutter. Alat ini biasanya untuk meringankan suatu pekerjaan Anda dan untuk memotong kertas dengan sesuai apa yang Anda inginkan dengan apa yang sesuai dengan pekerjaan Anda. Dan yang keempat yaitu alat kalkulator. Kalkulator ini untuk mempermudah suatu perhitungan atau akuntansi, yaitu dengan adanya penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian, serta dengan rumus-rumus sains yang ada dalam sebuah kalkulator ini. Di sini terdapat perabotan kantor adalah segala sesuatu jenis peralatan yang terdapat di kantor yang memberikan rasa nyaman dalam melaksanakan kegiatan kantor dan sebagai penunjang kegiatan perusahaan atau kegiatan kantor. Atau juga perabotan kantor atau office furniture ialah perlengkapan sarana dan prasarana yang akan menunjang kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dalam sebuah kantor seperti kursi kantor, meja kantor, lemari arsip, dan lainnya.
Perabotan kantor juga merupakan bentuk sarana kantor yang tidak habis pakai sehingga dapat digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Perabotan kantor biasanya terbuat dari bahan kayu, besi, maupun bahan isinya yang tahan lama. Dan yang terakhir yaitu perabotan kantor yang saya akan sebutkan 4 jenis ini. Yang pertama yaitu meja kantor. Meja kantor ini yang berbuat dari bahan kayu dengan desain khusus yang tersedia dengan laci-laci untuk menaruh dokumen, peralatan kantor, serta menaruh laptop pada di atas meja tersebut. Yang kedua yaitu kursi kantor. Kursi kantor juga perlu dibuat dengan desain khusus untuk perkantoran, yang mana ditunjukkan untuk ketika kenyamanan bekerja. Ketinggian kursi kantor biasanya bisa diatur. Lalu juga bisa ditambah kesadaran dan bantalan dari bahan busa. Dan yang ketiga ini yaitu komputer. Komputer adalah rangkaian peralatan elektronik yang dapat dilakukan pekerjaan berdasarkan dengan program yang diberikan. Di perkantoran, alat ini biasanya digunakan untuk pengelolaan dan penyimpanan berkas, lalu bisa ditampilkannya di monitor dan bisa juga di print. Yang keempat yaitu lemari arsip. Lemari arsip bisa digunakan filing kabinet yang memiliki beberapa jumlah laci, dapat dengan 1 hingga dengan 3 laci, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Alat kearsipan ini bisa digunakan di kantor untuk menyimpan sebagai berkas. Di sini ada kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perlengkapan sangat mendukung dalam berjalannya suatu organisasi atau perusahaan, karena bisa membantu meringankan beban pekerjaan pegawai dan mempermudah dalam pengerjaan suatu urusan kantor. Sedangkan inventarisasi perlengkapan kantor sangat diperlukan supaya perlengkapan kantor perlu ditambah atau tidak, perlu diperbaiki atau tidak, dan perlu diganti atau tidak. Dengan adanya keterkaitan dan pengetahuan antara perlengkapan kantor dan inventarisasi perlengkapan kantor akan mempermudah pekerjaan kantor berjalannya dengan efektif dan efisien.